Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Ditya. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini gua hadir kembali untuk membawakan sebuah cerita horor lagi. Tapi kali ini cerita horor pendek teman-teman ya. Cerita horor pendek, cerpen horor. Dimana gua dapat cerita ini dari sebuah aplikasi cerita horor, namun di situ tidak tertulis siapa penulisnya. Jadi sekalian di video ini gue minta izin kepada penulis cerita ini untuk menceritakan ceritanya di kesempatan kali ini. Dimana cerita tersebut berjudul Perempuan di Belakang Rumah. Dan buat kalian yang baru pertama kalinya menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah teman-teman. Klik juga tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Dan seperti apakah ceritanya? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebelum mendengarkan cerita ini, alangkah lebih baiknya jika kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perempuan di belakang rumah. Namaku Jessica. Bertemu dengan hantu bukanlah hal asing bagiku, karena aku sudah pernah bertemu dengan mereka hingga beberapa kali. Langsung saja. Malam itu kira-kira jam 9 malam. Aku teleponan dengan pacarku. Tapi tidak berselang lama, mungkin 15 menit kemudian, aku mendengar suara pagar depan rumahku dibuka. Aku yang masih berada di ruang tamu kemudian membuka gorden dan menengok keluar. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku pun tidak memperdulikan hal tersebut dan lalu menuju dapur untuk mengambil cemilan. Setelah asyik berbincang-bincang melalui telepon dengan pacarku selama hampir 1 jam, aku mendengar lagi pagar rumahku seperti ada yang membuka. Karena penasaran, aku mengintipnya lewat gorden jendela depan. Tapi masih tetap sama, tidak ada seorang pun di luar. Tak berselang lama, tiba-tiba bel pintu rumahku berbunyi. Sambil sedikit kesal, aku bergegas menuju pintu depan dan membukanya. Namun aneh, tidak ada siapapun di luar rumah. Bahkan aku sempat mencari-cari ke bagian depan dan samping rumahku. Mungkin ada orang iseng yang mencoba ngerjain dan kemudian bersembunyi. Namun nihil, aku tak menemukan apa-apa. Akhirnya aku masuk kembali ke dalam rumah dan mengunci pintu depan. Setengah mengantuk, aku berjalan menuju dapur untuk minum, sekalian membuang sampah bekas cemilanku. Setelah sampai di dapur, ku cari-cari tempat sampah, namun tidak ada. Kemudian aku membuka pintu belakang rumahku, karena kadang ibuku menaruh tong sampah di teras belakang rumah. Benar saja, tong sampah itu ada di pojok teras belakang. Aku pun menghampirinya, namun sudut mataku melihat sekelebat bayangan putih dekat kebun pisang di belakang rumahku. Lalu saat kulihat, tampak sosok wanita memakai baju putih dengan rambutnya yang panjang terurai sedang berdiri menghadap ke arah pohon pisang. "Maaf mbak, sedang apa di sana?" tanyaku heran. Dia tidak menjawab, hanya berdiri diam sambil terus membelakangiku. Sepertinya dia tidak mendengar perkataanku. "Mbak, sedang apa di sana malam-malam begini?" tanyaku lagi, kali ini dengan suara yang agak keras. Dia masih tidak bergeming. Dengan sedikit kesal, aku mencoba mendekatinya. Namun ketika jarak kami hanya sekitar 5 langkah lagi, dia tiba-tiba berbalik. Dan astaga, jantungku hampir copot seketika itu. Kini aku dapat melihat dengan jelas wanita itu. Wajah wanita itu berwarna putih pucat dan tidak mempunyai mata. Mulutnya seperti robek dan terlihat sangat lebar, dengan darah segar yang keluar dari sela-sela bibirnya. Dia lalu berjalan semakin dekat ke arahku. Sontak sekujur tubuhku merinding. Tanpa pikir panjang, aku langsung masuk ke rumahku
dan mengunci pintunya. Aku lantas berlari menuju kamarku dan membungkus seluruh tubuhku dengan selimut sambil terus berdoa meminta perlindungan kepada Tuhan. Dan tanpa disadari, aku pun tertidur lelap. Untunglah, malam itu dia tidak datang menggangguku lagi. Keesokan harinya kampungku gempar karena telah ditemukan sosok mayat seorang wanita yang tergeletak di kebun pisang yang ada di belakang rumahku. Menurut polisi yang menyelidiki, tempat kejadian diduga wanita tersebut adalah korban penganiayaan. Dia dianiaya dahulu sebelum akhirnya dibunuh. Tampak dari kondisinya yang sangat mengenaskan. Mulutnya robek dengan kedua bola matanya yang dicungkil keluar, dan beberapa bagian tubuh tampak memar dan membiru seperti bekas pukulan benda tumpul. Dan yang membuatku merinding bahwa ciri-ciri wanita itu sama persis dengan makhluk yang kutemui tadi malam. Kondisi mayat wanita itu sudah mulai membusuk. Diduga telah meninggal sekitar 3 hari yang lalu. Ya, itulah tadi teman-teman ceritanya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Dimanapun kita berada, sudah sepatutnya kita saling menghormati dan tidak mengganggu satu sama lain. Jaga perkataan, jaga perbuatan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.